Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Semoga saudara dan saya sehat dan telah melakukan aktivitas panjang hari ini. Dan di sore ini kita akan menerima berkat rohani melalui pelajaran sekolah sahabat kita, ringkasan di hari Selasa tanggal 3 September 2024. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur di sore ini kami boleh berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kami agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran kita sepanjang satu pekan ini yaitu hari-hari terakhir. Ini merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saudara dan saya sementara hidup di zaman akhir, kita harus mempersiapkan akan hidup kita untuk dijemput pada saat Yesus datang kali yang kedua. Ayat intinya terdapat di dalam Markus pasal 13 ayat 26 dan ayat 27. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita menyimak akan ayat ini bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan itu akan datang untuk membawa akan umat-umat tebusan untuk mewarisi akan kerajaan sorga. Nah, oleh sebab itu Yesus berkata kepada malaikat-malaikatnya agar mengumpulkan akan umat-umat Tuhan dari ujung bumi ke ujung bumi, agar mereka boleh siap untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa ini yaitu sang pembinasa keji. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa maksud daripada sang pembinasa keji? Ya, kata pembinasa sendiri mengartikan bahwa ada satu kuasa yang dimiliki oleh oknum tertentu untuk membinasakan, atau untuk memberikan akan kebinasaan bagi orang-orang atau umat-umat Tuhan. Dan disebutkan bahwa pembinasa keji yang tentunya sangat menakutkan. Dan kita perlu menyadari bahwa di mana setan berusaha untuk membinasakan akan umat-umat Tuhan yang setia kepada Yesus Kristus. Nah, di sore ini saya ingin mengajak Bapak Ibu agar kita bisa membaca di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Markus pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Judul perikopnya itu siksaan yang berat dan Mesias
Mesias palsu. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Saudara-saudaraku, ini adalah seruan ya firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan agar terhindar ya atau menyingkirkan diri pergi ke gunung-gunung atau jauh daripada perkotaan. Kenapa? Karena pembinasa keji ya dia berusaha untuk menuntun akan umat-umat Tuhan yang setia agar mereka jangan percaya kepada Yesus atau jangan siap untuk menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jadi umat-umat Tuhan tentunya di saat tertentu, di masa kepecikan atau di masa sulit, kita oleh karena kita mau mempertahankan akan kebenaran Tuhan, sehingga kadang kita harus menyingkirkan akan diri dari tempat di mana kita tinggal. Ayat 15 dikatakan, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah saat kesusahan yang sangat besar yang harus dihadapi oleh saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Namun tentunya kita tidak perlu takut. Iman kita harus fokus kepada Mesias, kepada Juru Selamat yang akan datang untuk meluputkan kita dari pembinasa keji atau kuasa-kuasa kegelapan itu. Nah, saudara-saudaraku, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ayat yang ke-17, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Saudara-saudaraku, tentunya ini adalah saat yang genting ya, dihadapi oleh umat-umat Tuhan yang setia kepada Yesus. Ayat terakhir 18 dikatakan, berdoalah. Firman Tuhan berkata, berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya boleh jadi oleh karena mempertahankan akan kebenaran, kita harus menghadapi akan pembinasa keji. Kita harus menghadapi akan nabi-nabi palsu. Kita harus menghadapi akan berbagai macam tantangan iman kita. Tetapi ingat bahwa Mesias yang telah dijanjikan itu, dia akan segera datang untuk membawa umat-umat Tuhan untuk hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Nah, oleh sebab itu, di pelajaran sekolah sahabat bagian yang terakhir dikatakan, inilah tanda bagi orang-orang Kristen untuk melarikan diri, dan mereka pun telah melakukannya. Saudara-saudaraku, kita melarikan diri di sini, yaitu kita harus menyingkirkan akan diri kita dari kejahatan, dan kita harus mempersiapkan akan diri kita ke tempat-tempat yang aman. Dan disitulah kita berdoa, kita menyerahkan hidup kita, sehingga kita semakin setia untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudaraku, Mesias yang dijanjikan itu
akan datang. Hendaklah saudara dan saya setia di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa, Sang Pembinasa Keji boleh menolong saudara dan saya agar kita boleh benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.